Pemirsa, serangan Rusia ke Kiev, Ukraina disebut menjadi salah satu yang terbesar sejak perang berlangsung. Dan untuk membahas lebih dalam, kita terhubung dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Prof. Terima kasih sudah bergabung dengan iNews. Ini langsung saja, Rusia kan meluncurkan serangan besar-besaran berupa 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina. Nah, seberapa signifikan serangan ini dibandingkan serangan-serangan sebelumnya, Prof? Ya, sebelumnya yang perlu kita pahami bahwa serangan ini sebagai balasan dari Rusia terhadap serangan Ukraina ke wilayah Luhansk di wilayah perbatasan antara Ukraina dengan Rusia yang saat sekarang ini diduduki oleh Rusia. Nah, dalam serangan tersebut, menurut versi dari Rusia itu ada 21 orang, umumnya adalah para mahasiswa perempuan, karena ini diserangnya di dorm gitu ya, di asrama. Peristiwanya terjadi pada tanggal 20 Mei yang lalu. Nah, atas dasar ini kemudian Rusia melakukan serangan, meskipun dari pihak Ukraina mengatakan bahwa memang ada serangan tapi tidak menargetkan kepada rakyat sipil. Nah, tetapi biasanya kalau kita melihat serangan antar negara ini ya saling menuduh, tapi juga saling mengatakan bahwa kami tidak mengarahkan kepada rakyat sipil. Itu yang pertama yang kita perlu pahami. Yang kedua adalah perang antara Rusia dengan Ukraina yang bermula pada tahun 2022 sampai hari ini masih belum berakhir di antara mereka. Tidak ada perjanjian atau kesepakatan damai, ya. Dan memang intensitas serangan itu sangat jarang sekali sebenarnya. Sekali-sekali saja diserang. Nah, baru yang berikutnya ingin saya sampaikan sekarang ini, memang dalam tahun ini serangan yang cukup besar ini ya dilakukan oleh Rusia pada saat sekarang ini. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan serangan-serangan yang sebelumnya, memang kalau misalnya peristiwa perang di tahun 2022 memang sangat luar biasa lah serangan itu, baik dari Rusia maupun dari Ukraina ke Rusia dengan bantuan peralatan militer dari Amerika Serikat ketika itu dan masih Joe Biden, dan kemudian juga dari negara-negara Eropa, terutama dari Uni Eropa. Jadi Ukraina dapat bantuan untuk melakukan serangan ke Rusia, Rusia juga melakukan serangan yang besar. Nah, tapi ini kan sudah berarti hampir 4 tahun, dan tahun yang sekarang ini, mungkin yang sekarang inilah yang lumayan besar. Seperti itu, Penny. Baik, berarti bisa dibilang bahwa intensitasnya meningkat, dan apakah ini bisa dibilang merupakan babak baru perang Rusia dan Ukraina dan skalanya makin berbahaya, Prof? Nah, ini yang saya sendiri sulit menjawab pertanyaan ini, ya, karena apakah ini setelah adanya serangan drone dari pihak Ukraina ke Luhansk itu, kan sekarang sudah dibalas oleh Rusia, apakah selesai sampai di sini? Ya, mungkin juga ada serangan, tapi serangan-serangan kecil, atau ini justru akan bereskalasi tambah besar. Tapi dari pihak Rusia ingin memberikan pesan kepada Kiev, ibu kota di Ukraina, termasuk tentu pemimpin-pemimpin di sana, itu mengatakan bahwa kami masih terus melakukan serangan ke Ukraina, dan ini juga pesan untuk disampaikan ke negara-negara Eropa, ya khususnya Eropa Barat yang selama ini membantu Ukraina, bahwa perang ini masih belum usai, kita terus akan melakukan serangan. Jadi pesan itu yang disampaikan. Tapi sekali lagi, apakah ini akan bereskalasi lebih besar, itu nanti akan bergantung bagaimana respon dari Ukraina. Kalau misalnya Ukraina menyerang lebih besar,
saya yakin Rusia pun akan menyerang lebih besar lagi. Baik, jadi masih belum bisa dipastikan apakah ini akan menjadi babak baru perang Ukraina dan Rusia atau belum ya Prof. Nah ini terkait rudal balistik hipersonik Oresnik yang digunakan Rusia ini kan jadi sorotan dunia nih Prof. Seperti apa sih kemampuan rudal ini dan apa tujuan dan pesan penggunaan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir ini Prof? Ya, ini menunjukkan bahwa Rusia tidak segan-segan untuk melakukan serangan tanda kutip yang bermuatan nuklir, dan ini tentu mengkhawatirkan ya, karena kalau misalnya sudah nuklir yang berbicara, sebenarnya tidak hanya Ukraina saja yang akan terdampak, tetapi bisa juga wilayah-wilayah lain, dan ini tentu menjadi concern dari dunia, terlebih lagi saat sekarang ini adanya perang di Iran oleh Amerika Serikat. Suatu ketika juga Presiden Trump mengatakan bahwa beliau akan menghilangkan peradaban Iran. Itu orang bertanya apakah akan menggunakan hulu ledak nuklir ya di dalam menyerang Iran. Nah sekarang yang kita lihat adalah Rusia sudah mulai masuk ke ranah tersebut ya, walaupun kita tahu dampaknya masih tidak sedahsyat kalau misalnya perang nuklir itu memang benar-benar dilakukan seperti itu. Tapi penggunaan rudal Oresnik ini berarti bisa dibilang sangat mengkhawatirkan ya Prof ya? Oh iya, kalau misalnya sangat mengkhawatirkan tentu iya. Jadi ini bukan perang konvensional yang menggunakan katakanlah rudal atau misalnya peluru-peluru, tetapi kan kalau misalnya kita bicara nuklir ini ya kita bayangkanlah seperti kayak di Hiroshima dan Nagasaki ya, bom atom dijatuhkan di sana, tapi dampaknya itu sangat luar biasa, tidak hanya terhadap tentara Jepang, tetapi juga pada masyarakat sipil di Jepang. Bahkan dampaknya itu bisa sampai radiasinya itu sampai anak kecil itu menjadi dewasa begitu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran, karena terus terang kalau sudah bicara perang dengan nuklir, itu bisa jadi kita akan dekat dengan kiamat kalau sudah seperti itu. Karena senjata nuklir ini memang dampaknya itu tidak pada satu titik saja ya, tetapi bisa menyebar ke wilayah atau area yang lebih besar. Baik, terkait serangan terbaru ini, Prof, Presiden Zelensky mengecam serangan karena menargetkan infrastruktur sipil. Nah, menurut analisis Anda, apakah serangan Rusia ini sengaja semakin menekan wilayah sipil dan pusat kota atau bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya begini, dalam hukum humanitar internasional ketika perang itu terjadi, maka target dari negara yang melakukan serangan atau balasan serangan itu harus dan terbatas pada instalasi militer, tidak boleh pada instalasi publik. Nah, tapi seringkali mereka yang menyerang mengatakan bahwa tujuan kami adalah ke instalasi militer, tetapi berdampak pada fasilitas publik atau rakyat sipil yang ada di sekitar. Jadi ini yang disebut sebagai collateral damage gitu ya. Nah ini biasanya akan disampaikan seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang ini kadangkala ada juga personel-personel militer yang kemudian kayak di Amerika waktu mereka di pangkalan militer salah satu negara Teluk itu menginap di hotel, dan hotel itu yang kemudian menjadi diserang gitu ya. Hotel sipil memang, tapi ada tentara Amerika di sana. Nah, ini juga kita tidak tahu ya. Saya sendiri belum mendapat verifikasi. Memang ini ada instalasi sipil sebagaimana tadi disampaikan oleh Presiden Zelensky, tetapi tentu ini harus dilihat lagi, dan pasti kalau dari sisi Rusia bahwa ini pasti ada kaitan dengan instalasi militer, makanya mereka melakukan serangan. Baik, Prof, seperti kita ketahui Ukraina ini kan gagal untuk menghadapi gelombang drone dan rudal dalam jumlah besar. Nah, seberapa kritis kondisi pertahanan udara Ukraina saat ini, Prof? Ya, memang kalau kita lihat apa yang terjadi, sebenarnya kemampuan Ukraina untuk mencegah gitu ya, rudal-rudal dari Rusia itu sekarang semakin menurun. Menurun itu karena dukungan dari Amerika Serikat sudah tidak ada lagi. Presiden Trump sudah menghentikan,
dan yang kedua juga ada keterbatasan dukungan dari negara-negara Eropa terhadap Ukraina untuk menghadapi Rusia. Nah, oleh karena itu yang saya bisa perhatikan bahwa kemampuan dari pihak Ukraina untuk mencegah rudal-rudal Rusia masuk ke Ukraina itu semakin menurun begitu. Seperti itu. Baik Prof, menurut Anda apa yang membuat perang Rusia dan Ukraina begitu berkepanjangan? Apakah ada keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan panjang ini? Ya, sebenarnya Amerika Serikat mencoba untuk mendamaikan antara Rusia dengan Ukraina ya, meskipun sampai hari ini belum terjadi. Nah, memang yang diminta oleh Rusia terhadap Ukraina itu adalah ada bagian-bagian tertentu dari wilayah Ukraina, yaitu Luhansk dan Donetsk, untuk menjadi bagian dari Rusia, paling tidak menjadi negara otonom tapi di bawah Rusia, bukan di bawah Ukraina. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh Ukraina karena mereka mengatakan bahwa ini wilayah Ukraina dan mereka tentu akan melakukan serangan-serangan ke Luhansk dan Donetsk karena mereka melakukan tindakan separatisme. Nah, jadi ini permasalahan di situ, dan yang kedua permasalahannya adalah permasalahan Rusia tidak ingin Ukraina masuk jadi anggota dari NATO karena kekhawatiran Rusia NATO semakin mendekat dengan Rusia dan mereka khawatir bahwa NATO akan sewaktu-waktu bisa menyerang Rusia. Jadi isu yang seperti ini yang yang terjadi karena di bawah Presiden Zelensky sebenarnya Ukraina ini ingin masuk menjadi anggota Uni Eropa, lalu kemudian juga menjadi anggota dari NATO. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Rusia. Bagaimana Anda melihat potensi eskalasi ke depannya, Prof? Apakah semakin menjauh dari kemungkinan berakhir dalam waktu dekat atau bagaimana, Prof? Sekali lagi ini bergantung dari respons dari Ukraina setelah serangan dari Rusia ini. Kalau misalnya Ukraina akan merespon dan menyerang lebih besar lagi, nah tentu perang bisa bereskalasi. Karena Rusia juga pasti dia tidak mau dalam situasi yang dianggap kalah gitu ya, sehingga dia melakukan serangan yang lebih besar lagi ke Ukraina. Tapi kalau Ukraina menganggap bahwa sudah satu-satu ya, dan kemudian dia tidak melakukan serangan ke Rusia, mungkin saja eskalasi yang diharapkan bisa terjadi itu tidak terjadi.